Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera dalam Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Bapak Nopi Likumahua. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita akan menyanyikan Kitab Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan namanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau yang kami sapa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa untuk beribadah keluarga ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau urapi Tuhan Yesus, Bapak Diaken Novi Likumahua yang akan membawakan firman-Mu, biar apa yang akan beliau sampaikan benar-benar hanya berasal daripada Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, yang ada di gedung gereja dan juga maupun di rumah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca pujian Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad.
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka Kitab Bakti 55 ayat 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pembacaan Alkitab di malam ini. Sebelum kita baca pembacaan Alkitab di malam hari ini, mari kita berdoa, memohon Roh Kudus untuk hadir dalam pembacaan Alkitab di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa, di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GPIB Cipecang, kami rindu akan sabda firman kebenaran Bapa. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu di malam hari ini Bapa. Tapi kami mengakui semua itu Tuhan, kami tak mampu melakukannya tanpa campur tangan daripada Engkau. Untuk itu kami undang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Kau artikanlah firman ini bagi kami ya Bapa. Terutama bagi hamba yang akan menyampaikan Tuhan, Tuhan curahkan Roh Kudus, agar Roh Kudus menuntun hamba dalam pembacaan Alkitab dan renungan di malam hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia, inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari, mari mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 26 yang menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Firman Tuhan di malam hari ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menjanjikan penghibur. Firman Tuhan di malam ini masih bersambung pada saat Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, mati, dikuburkan, bangkit, dan akan naik ke sorga. Jadi konteks firman Tuhan di malam ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya pada saat nanti Tuhan Yesus naik ke sorga. Sudah tidak bersama lagi dengan mereka. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi pergumulan murid-muridnya yang gelisah tentang masa depan mereka pada saat nanti Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dan disinilah Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong bagi mereka yang statusnya bukan lebih rendah atau lebih tinggi dari Tuhan Yesus, tetapi statusnya sama dengannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penghibur bagi mereka, yaitu murid-muridnya. Dan Roh Kudus ini juga adalah pribadi yang mengajarkan tentang kebenaran, tentang apa yang Tuhan Yesus sudah taburkan bagi mereka. Mengingatkan mereka kembali
Makanya di dalam SBU kita di malam ini diberikan judul oleh Sinode, pengingat ilahi. Artinya adalah bagian keilahian yang mengingatkan hidup manusia kembali, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang perlu ditekankan dalam bacaan firman Tuhan di malam hari ini, yaitu pertama, hadirnya Roh Kudus yang menghibur. Pada saat murid-muridnya dalam kesedihan, disitulah Roh Kudus menghibur, atau umat Tuhan yang mengalami pergumulan, ada yang menghibur kita dan memberikan jalan keluar. Yang kedua, Roh Kudus itu menyatakan kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan selalu diingatkan lagi. Tapi semua itu ada syaratnya. Dan syarat itu adalah terdapat dalam pembacaan kita di malam hari ini, yaitu dari ayat 15 sampai dengan 17. Di situ menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus menjanjikan penghiburan itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita umatnya. Asalkan kita mengasihinya, menuruti segala perintahnya. Untuk tidak dapat menerimanya, dunia tidak dapat menerimanya dan tidak dapat melihat dia, bahkan tidak dapat mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kamu berarti murid-muridnya dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kita agar kita jangan hidup serupa dengan dunia ini. Jangan mengikuti keinginan-keinginan dunia atau ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan. Tetapi hiduplah turutin segala perintah Tuhan, agar Tuhan memberikan Roh penghibur atau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu pada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita, agar selalu memimpin hidup kita selalu ke arah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di malam ini juga, Tuhan Yesus memberikan kita jaminan bahwa walaupun Tuhan telah naik ke surga, namun Tuhan tetap ada dan hidup bersama-sama dengan kita, yaitu melalui hadirnya Roh Kudus. Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya beserta dengan kita selamanya, bahwa kita tidak pernah hidup dan berjalan sendiri. Dalam keterbatasan kita, ada Allah yang tak terbatas yang selalu bersama dengan kita.
Dalam kelemahan kita, ada Allah yang penuh kuasa yang selalu bersama dengan kita. Kuasa Allah yang besar ada dalam diri kita. Ini adalah jaminan yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita tetap kuat, teguh, dan mampu menjalani hidup dengan tetap memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita yang hidup zaman sekarang, yang sudah dengan tradisinya membaca Alkitab, kita paham ada Allah Bapa sebagai perisai kita. Ada Allah, Yesus Kristus, Dia yang menyelamatkan kita. Dan ada Allah Roh Kudus yang menjadi suara hati kita. Bagaimana kita, Bapak, Ibu, dan saya mau merasakan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita? Kita ambil contoh. Coba kalau kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan bergumul, kita merasakan seperti ada suara bisik-bisikan di dalam hati kita. Jangan patah semangat. Ayo tetap kuat. Maju terus. Itulah suara Roh Kudus. Dan di saat kita bersedih, tetapi hati kita tetap tenang. Kita tetap memikirkan masa depan. Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Yang menghibur kita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Yaitu kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dan berikutnya, ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan kita. Dengan cara berpikir kita, perkataan kita, perbuatan kita. Ada yang pasti mengingatkan kita. Dalam hati kecil kita juga, jangan lakukan itu. Jangan omongin orang, itu salah. Jangan berpikir hal-hal yang di luar dari keterbatasan kita. Itu semua adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Menyakiti hati sesama. Aturan-aturan yang kita melanggar. Di situ ada bisikan-bisikan. Itu salah. Jangan lakukan. Tapi kadang-kala kita lupa kalau itu sebenarnya Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus menegur. Ya. Kita malas ke gereja, malas ke tempat-tempat ibadah. Ya. Dari kemarin kita berencana untuk tidak pergi ke gereja. Tetapi pada saat jam untuk ke gereja, tiba-tiba kita bersemangat. Saya mau ke gereja. Saya mau ke ibadah IRT, ibadah rumah tangga, ibadah persekutuan kaum perempuan, ibadah pemuda. Saya mau datang. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Semua itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, yaitu Bapak, Ibu, dan saya.
Jadi firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan menjanjikan penghibur. Ya, penghibur itu adalah Roh Kudus yang akan selalu setia menemani kita. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mau mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan diri kita untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 7 ayat 21 berkata, jadilah pelaku firman, sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita angkat pujian dari Gita Bakti 289, bait 1 dan 2. Diberikan padaku 2 tangan untuk bekerja. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur dan terima kasih kami naikkan pada Engkau ya Bapa, atas penyertaan perlindungan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sampai dengan saat ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada lagi Tuhan, dalam mengikuti ibadah rumah tangga GPIB Cipecang. Tuhan Yesus, di malam yang indah dan berbahagia Tuhan, ada rasa ungkapan syukur yang kami bawa ke hadapan Bapa. Di malam yang indah dan berbahagia Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami sekalian Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPIB Cipecang, biar Tuhan berkati kami, gereja kami, biar semakin bertumbuh dalam melayani Engkau ya Bapa.
Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan, presiden, sampai dengan pimpinan yang terendah RT RW Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Tuhan sertai mereka dan Tuhan arahkan hati mereka Tuhan agar mereka bawa negara ini Tuhan. Bangsa ini ke jalan yang sesuai dengan Engkau kehendaki ya Bapa. Lindungi mereka Tuhan Yesus dengan program-program mereka Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara kami ini Bapa. Perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkati perekonomian kami Tuhan Yesus. Agar bangsa dan negara kami ini, rakyat Indonesia ini Tuhan, boleh bertumbuh lagi Tuhan, boleh maju lagi ya Bapa. Agar tidak hidup dalam kesusahan Tuhan. Untuk itu kami serahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan janda, duda, yatim piatu, fakir, miskin, dan lansia. Tuhan berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang mereka inginkan. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan hidup mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan bagi mereka Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan mereka Tuhan Yesus agar mereka tetap hidup sehat ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi presbiter GPIB Cepecang. Kami berdoa bagi pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta Esra Tuhan, beserta dengan keluarga, ibu dan dua anaknya Tuhan Yesus. Tuhan lindungi Bapak Pendeta, Tuhan sertai Bapak Pendeta Tuhan, berikan kekuatan bagi Bapak Pendeta Tuhan dalam melayani di gereja kami GPIB Cipecang Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang selalu sehat Tuhan Yesus. Lindungi dia dimanapun dia berada ya Bapak. Program-program kerjanya Tuhan untuk memajukan gereja kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua itu Bapak. Agar gereja kami ini boleh maju dan bertumbuh lagi Bapak. Lebih luar biasa. Berdoa bagi istrinya Tuhan Yesus. Tuhan lindungi dalam pekerjaannya Bapak. Dalam perjalanannya mulai pergi sampai dengan pulang Tuhan. Tuhan lindungi selalu. Jaga dan lindungi dimanapun berada ya Bapak. Kedua anaknya Tuhan dalam pertumbuhan. Tuhan berikan pertumbuhan yang baik ya bagi mereka Tuhan Yesus. Lindungi dalam bangku-bangku pendidikan. Sertai mereka ya Bapak. Jadikanlah mereka anak-anak yang pintar Tuhan. Kami serahkan keluarga Bapak Pendeta Esra ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Begitu juga dengan kami Tuhan. Para diaken, penatua. Tuhan berkati kami semua ya Bapak. Kuatkan, mampukan kami Tuhan. Untuk kami selalu semangat Tuhan. Dalam memajukan pelayanan-Mu ya Bapak. Dalam memajukan pekerjaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah jemaat GPIB Cipecang Tuhan Yesus. Lindungi kami semua ya Bapak. Majelis dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dimanapun kami berada ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi BPPJ, unit misioner, karyawan kantor. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Tuhan lindungi mereka semua ya Bapak. Berikan kekuatan juga bagi mereka dalam melakukan pelayanan juga Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi tim kerja pembaharuan IMB Gedung Gereja GPIB Cipecang. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus agar usaha mereka boleh berhasil ya Bapak. Buka jalan bagi mereka Tuhan. Agar gereja kami memiliki IMB Tuhan. Untuk kedepannya Tuhan kami bisa beribadah dengan bebas Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan pada minggu ini Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat. Tuhan tambahkan usia. Tuhan jaga. Tuhan lindungi. Berikan umur yang panjang bagi mereka semua ya Bapak.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga bagi warga jemaat yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Di malam hari ini kami berdoa bagi Ibu Ranti Winati, Saudara Alrin, AF Mantiri, Bapak Buci Dewa Kabesi, Ibu Femi, Widya Luamana, Ibu Frida Kuael, Bapak Peter Kuael, Saudari Leti Tampuno, Nyonya Wuri Detan, Ibu Naomi Kusina, Bapak Riki Turang, Ibu Kiti Rosina Pelupesi, Bapak Yakob, Saudara Allen Hertawan Salim Telusa, Bapak Henry Pangribuan, Bapak Antoni Putriwan, Bapak Christian Raprap, dan juga kami berdoa Tuhan bagi Oma Ratna Maniku, Oma Victoria, Oma Kartini. Tuhan datang, Tuhan jamah mereka ya Bapa. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan angkat segala penyakit dalam tubuh mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami minta penyembuhan bagi mereka ya Bapa yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kalau kami punya Tuhan yang adalah dokter atau segala dokter yang sanggup mengobati penyakit apapun juga. Kami yakin dan kami imani bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang sorga, di malam yang indah berbagian Tuhan Yesus, kami berdoa bagi lingkungan, tempat, gereja kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati masyarakat sekelilingnya Tuhan. Agar kami berkati mereka Tuhan, berikan Roh Kudus bagi mereka ya Bapa, jamah hati-hati mereka Tuhan, agar gereja kami tetap berdiri kokoh Tuhan, melayani Engkau, biar gereja kami Tuhan tempat kami beribadah ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan, dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, Tuhan berkati kami semua ya Bapa, Tuhan lindungi kami semua ya Bapa. Bapa, inilah doa yang kami naikkan pada Engkau Tuhan di malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau dengarkanlah doa kami malam hari ini Bapa, dan jawablah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, Engkau sempurnakan doa kami di malam hari ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami di malam hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus ayat 8 ayat 9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan Kitab Bakti 86 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan rangkuman Warta Jemaat Ibadah Keluarga Rabu 20 April 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur HUT ke-5 GPIB Jemaat Cipecang. Akan dilaksanakan ibadah syukur HUT ke-5 GPIB Jemaat Cipecang pada hari Minggu tanggal 1 Mei dan pukul 9 WIB di setiap jam ibadah. Dan dalam rangka memperingati HUT GPIB Cipecang, maka akan dilaksanakan sejumlah kegiatan HUT. Di antaranya, pertama, lomba nasi tumpeng sektor dengan tema HUT ke-5 tahun GPIB Cipecang. Yang kedua, lomba menyanyi karaoke lagu rohani bagi lansia usia 60 tahun ke atas. Lomba bersifat perorangan dan bukan sektor. Yang ketiga, lomba cerdas cermat Alkitab antar sektor. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat halaman 9. Dimohon agar Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat dapat ikut melaksanakan kegiatan HUT GPIB Cipecang tersebut. Jadwal konseling pastoral pendeta. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa jadwal konseling pastoral pendeta adalah hari Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai 11 WIB. Jika ada warga jemaat atau keluarga yang rindu berdiskusi atau mohon dukungan doa langsung dari Bapak Pendeta, dapat datang ke gereja sesuai waktu di atas atau dapat membuat janji temu dengan Bapak Pendeta. Catatan jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai situasi dan kegiatan pendeta setiap saat. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak John Setsine, ayah dari penetua Jamie Sony Sine dan Ibu Febrianti Jobet Christine Sine Mandagi. Mertua Ibu Hikmatul Haniah, warga jemaat sektor pelayanan 4, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan akan dikremasi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022.
Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, Bapak Ibu dimohon duduk kembali.